Swastiastu. Umat sedharma sani tresna sihin pandita, sesuai dengan permintaan umat, pandita tolong sampaikan pencerahan yang berkaitan dengan sasab corona sekarang ini. Inggih, pandita langsung respon, sekaligus pandita sampaikan hari ini Lugrayang pandita mengunggah Dana Punya sebagai bantang cerita, di mana isinya adalah satu, apa definisi daripada Dana Punya? Kedua, siapa yang melakukan Dana Punya? Ketiga, kepada siapa kita berdana punya? Keempat, mengapa kita berdana punya? Kelima, di mana dan kapan kita berdana punya? Dan terakhir nanti ada kaitannya dengan sasab corona. Inggih, sani makin langsung saja pandita menuju langsung ke poin bantang cerita. Satu, apa itu dana punya? Dana punya adalah suatu pemberian kepada pihak lain yang disampaikan dengan rasa tulus ikhlas tanpa pemerih. Tanpa ada embel-embel bahwa saya menginginkan feedback dari apa yang saya berikan. Kemudian tanpa ada embel-embel naas mite bahwa dengan memberikan sesuatu saya akan dikenal oleh halayak ramai. Saya orang mampu. Tolong, pengertian seperti itu please kick away. Jauhkan dari materi ini. Nah, kemudian berikutnya, dari mana saja pandita mengambil suatu referensi supaya nanti ugar-ugarnya tidak melempas dari sastra. Satu, dari buku suci yang disebut dengan Sangyang Kamahayanika. Yang kedua, dari pegangan pandita adalah Sara Samuscaya, itu sloka 261 sampai 263 itu penuh isinya berkaitan dengan dana punya termasuk pembagian-pembagiannya. Berikutnya, Menawa Dharma Sastra dan juga Rigveda banyak membahas tentang dana punya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian apa saja jenis-jenis dana punya itu supaya mungkin agak jelas di sini bahwa dalam kitab suci Sangyang Kamahayanika itu dijelaskan bahwa jenis-jenis daripada dana punya itu adalah satu, ada yang disebutkan dana punya desa, yang artinya di sini bukan desa yang berdana punya, artinya di sini ketika kita memiliki sebidang tanah, kita ibahkan kepada pihak-pihak tertentu sehingga tanah itu bisa dipergunakan untuk usaha yang memakmurkan di sekitar kita. Kedua, bisa dipakai rumah sakit. Ketiga, bisa dipakai mungkin tempat-tempat ibadah, tempat suci lainnya, pakai tempat kuburan dan sebagainya. Dan termasuk yayasan-yayasan, panti jompo, termasuk juga di sini peseraman dan lain-lain, rumah sakit dan sebagainya. Itulah berkaitan dengan dana punya desa. Yang kedua, ada namanya dana punya agama. Jadi di sini ketika kita memberikan pengetahuan kepada mereka yang sifatnya masih awidya, yang berada dalam kegelapan, sehingga mereka mampu untuk meningkatkan kemampuannya, mampu untuk menghidupi keluarganya yang layak, mencerdaskan kehidupan mereka, karena dalam sastra dikatakan bahwa kegelapan adalah identik dengan kebodohan. Sedangkan kebodohan itu sangat relevan dengan kemiskinan. Mari dengan ilmu pengetahuan inilah yang disebut dengan dana punya agama. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan dana punya druweya. Artinya, apa yang kita miliki itu bisa kita berikan kepada orang lain yang lebih membutuhkannya.
Satu contoh, umpamanya bisa berupa uang, bisa juga packaging, paket-paket, pakaian, sandang pangan, dan sebagainya. Dan jangan salah, bagi mereka yang tidak mampu ekonominya, bisa juga melakukan dana punio melalui tenaganya. Setidak-tidaknya tidak merecokin begitu. Nah, sering kita dengar juru panitia, kami tidak mampu berdana punio dalam harta berana, tetapi kami akan sumbangkan tenaga untuk ngayah ring kegiatan-kegiatan puniki. Napi wenten pekarian sani preside anto titiang selesaikan. Sering kita mendengar hal-hal seperti itu. Nah, itulah yang disebutkan dengan tadi dana punio drueye. Apa yang kita miliki termasuk tenaga bisa kita haturkan, yang sering disebut dengan bergotong royong ataupun istilah balinya metulungan begitu. Oke, selanjutnya, kepada siapa kita memberikan dana punya? Jadi kita memberikan dana punya itu adalah satu, kepada mereka para fakir miskin yang hidupnya terlantar. Kedua, mereka para yang boleh dikatakan orang-orang jompo yang masih kita lihat mungkin masih mengais rezeki di tong-tong sampah karena barangkali mungkin tidak punya keluarga yang menghidupi mereka yang menanggungnya. Nah, kemudian berikutnya mereka yang cacat, baik cacat dari kelahiran maupun cacat berikutnya yang kemudian tidak mampu untuk menghidupi dirinya sendiri maupun keluarganya. Inilah yang patut diperhatikan. Keempat adalah mereka yang terkena musibah seperti sekarang ini, sasab corona. Dan kemudian kelima, mereka para sulinggih. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya sulinggih itu karena sudah komitmen pribadi, sani meturing adnyana sukle, jadi sudah menyediakan dirinya untuk sewanam. Apa artinya sewanam? Adalah menyediakan dirinya sebagai pelayan umat. Nah, inilah yang perlu mendapatkan perhatian. Nah, kemudian selanjutnya, siapa sajakah yang layak atau berkewajiban untuk berdana punya? Satu, guru wisece, pemerintahan pada kondisi sekarang ini. Karena dalam undang-undang sudah di-cover, para pakis miskin yang termasuk terlantar dan sebagainya dipelihara oleh negara. Berikutnya, mereka yang mempunyai suatu penghasilan lebih termasuk ekonominya sangat mampu, jadi mampu dalam bidang ekonomi, termasuk di sini berkaitan dengan saudagar, industri, dan mereka juga yang punya penghasilan yang tetap. Begitu. Nah, ini merekalah yang layak memberikan dana punya, termasuk juga rohaniwan. Kenapa seperti panitia sampaikan tadi, berdana punya seperti pengetahuan itu juga berdana punya namanya. Maka dari itu rohaniwan juga layak untuk memberikan dana punya. Jadi begitu kira-kira. Nah, kemudian selanjutnya, mengapa kita berdana punya? Nah, dalam sloka-sloka disebutkan bahwa memberikan ketika kita bisa berbagi kepada orang lain, itu sama artinya kita memberikan kepada diri kita sendiri. Ketika kita bisa berbagi, itu adalah suatu kemuliaan. Maka berbahagialah kita, berbahagialah saudara-saudara kita yang mampu melakukan berdana punya. Nggih, sapunika itulah mereka-mereka yang layak untuk melakukan berdana punya, termasuk di sini mungkin orang yang beriatnya itu juga melakukan dana punya. Nah, kemudian berikutnya di sini
kapan saat yang baik untuk melakukan berdana punya? Pertama, ketika kita berbicara napi wastana, saat yang baik, sekaranglah waktu yang sangat tepat. Karena apa, saudara-saudara? Kita tidak tahu. Ini sudah 2 bulan berjalan. Kita melakukan PSBB, lockdown, atau isolasi di rumah saja. Bayangkan, mungkin bagi saudara-saudara yang rumahnya pekarangannya luas, tidur ber-AC, tidur pakai spring bed, apa namanya itu dan sebagainya, mungkin tidak jadi masalah. Pernah nggak kita berpikir bagi mereka yang penghasilannya pas-pasan, bekerja hari ini penuh 1 hari hanya cukup untuk hidup besok 1 hari saja. Dengan kondisi lockdown ataupun isolasi begini, bagaimana mereka bisa bekerja? Mau pulang ke kampung halaman, kalaupun itu bisa, demikian penjagaannya sangat ketat, kalaupun bisa di kampungnya bekerja apa, sama saja masalahnya, hanya memindahkan masalah. Itu yang terjadi. Nah, kemudian pernahkah Anda berpikir mereka yang kena lockdown dengan rumahnya pun rumah pas-pasan, mungkin tipe RSSS dan selanjutnya S-nya entah berapa, pondoknya sudah riot, kemudian anggota keluarganya banyak, tidur tidak beralasan langsung di tanah begitu. Dan yang penting lagi, coba dipikirkan, mereka tidur dengan perut lapar. Apa yang bisa kita lakukan kepada mereka? Ketika kita berbicara, inilah event yang sangat tepat. Termasuk mereka yang merupakan front line, yang membantu saudara-saudara kita yang opname kena positif corona. Kebetulan pandita puniki rasa angai bahagia, pianak pandita ini 2 bekerja di rumah sakit yang statusnya rumah sakit corona, sudah 2 bulan tidak pulang. Bayangkan kita tinggal 1 kota, tidak boleh menemui keluarga dan anak-anak. Dengan kerja setiap hari memakai atribut, Anda melihat alat pelindung dirinya, baju plastik, masker seharian. Bayangkan pakai masker 1 hari, Anda disuruh 1 jam saja pakai masker keluar rumah, itu sudah banyak yang tidak mengindahkan. Tolong diperhatikan. Jadi ketika Anda mau memperhatikan anjuran dari guru wisesa, lockdown ataupun isolasi di rumah, tidak pulang mudik saat-saat begini, kemudian ketika keluar rumah jaga jarak, kemudian pakai masker dan biasakan hidup bersih, itu saja sudah berdana punya namanya. Syukur-syukur kalau Anda bisa menyisihkan dananya untuk berbagi. Nah, inilah saat yang tepat. Di dalam Hindu juga disebutkan, lakukanlah berdana punya, karena dana punya itu sifatnya ada yang pribadi langsung kepada orang yang sangat membutuhkan, ada yang sifatnya massal. Kalau yang sifatnya massal seperti membangun tempat suci, kemudian membangun yayasan, itu kan terencana. Itu bisa dilakukan pada saat matahari tepat berada di khatulistiwa atau sasih kedasa dan sasih Isya kewarsa. Inilah matahari tepat di atas kita. Nah, kemudian lakukanlah pada saat bulan purnama atau bulan tilam. Lakukanlah pada saat gerhana matahari. Lakukanlah pada saat hari-hari suci. Ini maksudnya adalah jangan di copy paste begitu saja, pakai logika. Ketika kita beriadnya atau berdana punya, lakukanlah
tepat sasaran, berikanlah sesuai dengan kebutuhan, kemudian event atau waktunya yang tepat. Sehingga betul-betul dana punya kita itu bermanfaat bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Nah, itulah berkaitan dengan kapan kita berdana punya. Dan kemudian berikutnya kembali kami sampaikan, sekarang ini dari ujung barat kita sampai ke timur, bukan hanya umat Hindu, seluruh umat kena. Bukan saja di Serang, Banten, seluruh wilayah Nusantara, seluruh dunia tertimpa pandemi seperti begini. Maka dari itu, kembali, Ibu Pertiwi kita sedang bersedih. Disinilah saat-saat event yang tepat kita melakukan dana punya. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, Mas Intan yang ku kenang. Bagaimana caranya? Mohon maaf, Pandita tidak mengajarkan lagi bebek berenang atau itik berenang. Pandita perhatikan ibu-ibu PKK itu biasanya sangat-sangat intens dengan kegiatan sosial. Sangat aktif dalam organisasi sosial. Sangat cermat untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Hanya saja sekarang kembali Pandita ngaturang jagro winungu. Mari kita ketuk hatinya untuk bisa berbagi di saat-saat seperti sekarang ini. Mudah-mudahan saja sasab corona ini segera berakhir. Kita bisa terlepas dari belenggu isolasi rumah tangga. Bisa bernapas dengan lepas, bisa beraktivitas dengan lepas, kegiatan-kegiatan beragama, berdoa bersama, sembahyang bersama, puja wali bersama. Pandita juga sudah kangen ingin bertemu. Tidak seperti sekarang sedikit-sedikit mengunggah di YouTube, apakah dibaca atau tidak, mudah-mudahan saja dibaca. Nah, jadi kembali dengan demikian semoga kita terketuk hati semuanya untuk melakukan dana punya bersama. Dengan demikian dumugi hida sangyang pramuwisesa ledang micayang pemargi sane becik, sehingga kita semuanya umur panjang, kemudian trepti maring pesanakan, dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari sasab corona maupun danda petaka upadrawa. Semoga corona puniki segera berakhir. Lugrayang Pandita Sinap Antuk Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om.